sudah belajar tentang sistem thinking yang di sini ada pemikiran yang loop begitu ya, yang jadi kalau berpikir linear itu ada masalah kita putuskan langsung keluar hasil. Nah, kalau ini ketika ada masalah kita buat keputusan, kemudian ada outcome, itu kita pikirkan apakah ada efek samping ya atau ada masalah lain yang bisa mengancam sustainability dari solusi yang kita berikan. Nah, kita sudah belajar tadi sedikit ya, ada hubungan tambah dan kurang. Jadi ini ada contoh kasus mengisi air dari dispenser ya. Jadi ketika kita mendefinisikan satu masalah, itu artinya kita mendefinisikan gap. Artinya sekarang kondisi airnya kosong, kita ingin penuh kan gitu. Jadi ada gap air yang kosong dan air yang penuh. Nah, gap ini kemudian ketika volume air kita tambahkan, maka itu adalah input ya, input terhadap gap. Volume air dalam gelas yang diinginkan ini bisa 100 mili atau 200 mili ya, ini akan kita masukkan ke dalam sistem. Kemudian kita putar keran. Nah, tentu di sini ada delay, artinya ada waktu dari sejak kita ingin ya, kita melihat air ini sampai tangan kita bergerak, itu pasti ada delay di sini. Nah, ketika kita berhasil, posisi keran ini kita putar, aliran dalam gelas ya akan bertambah. Jadi ketika posisi keran ditambah, ini juga air akan bertambah. Jadi tidak berkebalikan. Nanti volume dalam air juga bertambah. Kemudian di sini ada gap-nya berkurang ya. Nah, karena di sini ada satu negatif, maka kita sebut ini sebagai balancing. Nah, atau minus ya. Tandanya bisa bermacam ragam. Di sisi lain di sini ada jumlah galon ya, yang ketika aliran dalam gelas bertambah, sumber air ini akan berkurang. Ya. Kemudian kalau ada sumber air artinya dia akan ada aliran yang masuk ke dalam gas. Jadi di sini juga karena ada satu negatif, di sini kita sebut sebagai siklus negatif. Nah, jadi dari sebuah fenomena ini kita bisa gambarkan sebuah struktur ya. Kita bisa gambarkan sebuah struktur, dan kalau kita gambarkan di dalam behavior atau perilaku, ini kira-kira strukturnya ya, ada gap, kita putar keran, aliran naik, kemudian dia ya jumlah air yang diinginkan akan mengurangi gap sehingga dia B. Nah, kita gambarkan seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah batas. Ya, batas yang ingin kita capai. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil membuat dari sebuah fenomena menjadi sebuah CLD ya. Nah, demikian juga kalau ya misalnya di sini ada dua waktu yang kemudian kita amati ya. Karena kita juga kan sering pengamatan. Ketika kita amati ada dua data yang kita peroleh, kemudian kita hitung pakai model, ini juga kira-kira model polanya mendekati ya, mendekati kepada hasil. Jadi ada yang kita observasi ya, kemudian ada yang kita hasil hitungan.
hitungan ya artinya kita tidak mengandalkan kepada hasil hitungan saja. Seringkali untuk validasi kita kumpulkan data lapangan untuk mencocokkan antara hasil hitungan kita dengan hasil di lapangan. Nah, jadi perilaku dari sistem ini berbeda-beda. Kita sudah pelajari ya. Ini ada yang turun, kemudian nanti di satu titik dia naik lagi ya. Jadi dia memiliki pola-pola yang berbeda. Nah, ini barangkali bisa kita jadikan referensi ya. Kemudian ini adalah pola-pola dasar ya. Ada kenaikan, penurunan, atau bisa juga ketika kita ingin mengisi air panas ya, pakai shower. Nah biasanya ada, kalau kita nyalakan air panas tuh ada waktu dulu, ada jeda waktu, ada delay sebelum akhirnya kita dapat sebuah suhu yang bisa mengurangi temperatur gap. Nah ini kita akan mengalami satu sistem yang adjustment. Jadi terlalu panas kita turunkan, terlalu dingin kita tambah lagi air panasnya sehingga dia tercapai satu titik yang kita inginkan. Nah, ini disebut adjustment. Kemudian ini juga sudah kita bahas ya tadi pagi. Saya tidak akan ulang. Nah, kalau dari sisi waktu, kita juga tadi sudah melihat ada waktu ketika sistem itu dia naik gitu. Kemudian di waktu berikutnya atau periode tertentunya dia turun. Kemudian di berikutnya dia drop ya. Terus dia naik lagi. Nah, jadi memang sistem itu bisa seperti itu. Ya, dia bisa membentuk satu pola ya. Nah, jadi kita bisa lihat. Nah, di dalam aplikasi kita ingin mencoba mengikuti dunia nyata dengan model struktur dan model behavior. Jadi kita sebetulnya ingin meniru alam ya. Nah ini tadi juga sudah kita tentukan bahwa wawasan kita ini seringkali merugikan kita ya. Kalau wawasan kita terlalu sempit, disangkanya kita dapat solusi padahal kita bunuh diri ya di sini. Nah, di dalam modeling kita akan tetapkan ada namanya indigenous variable. Jadi variabel yang akan kita pakai di model, ada juga exogenous yang kita simpan tapi sebetulnya bukan bagian dari sistem ya, sistem boundary. Ya ada di luar. Nah, ini sudah kita bahas ya bahwa sistem dinamik merupakan simulasi dari dunia nyata. Jadi kita ketika membuat sistem dinamik artinya kita melakukan model ya, formulasi model, kita lakukan simulasi untuk sebuah analisis kebijakan. Jadi memang tujuan dari sistem dinamik adalah untuk problem solving ya. Nah, di dalam implementasinya kita sering membagi antara struktur dan perilaku ya. Tadi sudah kita bahas panjang lebar, ini struktur, ini perilaku di dalam setiap fenomena. Jadi struktur ini harus saling cross check ya dengan
dengan perilaku nanti dalam pembuatan causal loop diagram kita akan selalu cek ya, kira-kira causal loop diagram yang kita buat ini sesuai nggak dengan identifikasi sistem. Nah, untuk causal loop diagram, yang pertama kita tetapkan dulu inti ya, kemudian nanti temennya apa, baru kemudian kita kasih tanda panah dengan tanda positif atau tanda negatif ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau masih ada yang kurang jelas. Nah, ini adalah pembuatan Vensim. Nah, ini akan kita mulai besok. Besok dari pagi kita akan praktikum Vensim ya. Kemudian ini juga praktikum Stella, ini hari Rabu ya. Jadi lusa kita praktikum Stella. Nah, sekarang kita coba buat sebuah sistem dinamik dimulai dari CLD. Nah, kita sudah berlatih tadi. Pertama kita tentukan dulu satu inti ya. Dan kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nah, jadi selain inti permasalahan, kita punya 8 kata kunci. Ya terserah kita ya kata kuncinya apa. Kalau memang kita kuasai topik ekonomi, kita bisa tambahkan ekonomi di sini. Tapi kalau misalnya kita tidak kuasai topik ekonomi, mungkin ekonomi tidak usah kita masukkan. Ya, jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan kita memilih suatu variabel. Bisa jadi karena pesanan ya, misalnya kita diberi tugas, tolong buatkan sistem dinamik tapi harus ada ekonominya. Ya berarti harus kita masukkan. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kita memasukkan atau tidak memasukkan sebuah kata kunci. Setelah kita masukkan sebuah kata kunci, yang jelas kata kunci ini jangan terlalu banyak ya. Kemudian kita coba hubungkan, misalnya ekonomi dengan penggunaan air ya. Jadi jika efisien maka penggunaan air akan berkurang atau negatif ya. Nah, GDP akan meninggikan penggunaan air, kira-kira begitu. Demikian juga untuk misalnya iklim ya. Nah, iklim ini akan mempengaruhi membuat ekonomi menjadi mahal. Karena kita harus mengatasi perubahan iklim. Kemudian di sini hubungannya dengan karbon ya. Nah, jadi ada 3 langkah tadi sudah kita pelajari ya. Pertama kita tentukan dulu topik permasalahannya. Terus kita tentukan kata kunci ya. Kemudian kita cari relasi di sini. Ya, jadi ada 3 tahap. Pertama kata ininya dulu ya, topik, kedua kata kunci, ketiga relasi. Nah, ini kita coba buat ya. Nah, jadi gambar ini sebetulnya bagian dari sebuah sistem yang terdiri dari 9 subsistem ya. Nah, causal loop diagram juga bisa dibuat dalam bentuk kotak-kotak seperti ini. Ya, ini nah, nanti kita akan masukkan ke dalam sebuah sistem dinamik. Di sini ada yang disebut dengan ini adalah rate ya, rate dia bentuknya panah. Kemudian ada yang stock. Nah, stock itu adalah
akumulasi. Nah, untuk menentukan apakah satu, oke, saya akan ulang ya di sini. Jadi dari sekian banyak variabel ini mana yang akan kita jadikan stok? Stok itu adalah akumulasi. Biasanya kita buat stok kalau memang kita ingin tahu jumlahnya secara akumulasi. Ya. Nah, biasanya yang ingin kita tahu jumlahnya secara akumulasi ini adalah populasi. Maka populasi kita jadikan stok, ya. Bagaimana dengan yang lain? Ya, tentu ada pertimbangan sendiri, ya. Misalnya di sini stoknya adalah stok itu kita baca dengan jumlah, ya. Jumlah tanah, jumlah air tanah, jumlah air laut, jumlah es, dan jumlah marine atmosphere, artinya atmosferik laut, ya. Nah, tentu di sini yang tidak kebagian sebagai stok, kita akan jadikan rate, ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perkolasi misalnya. Perkolasi itu tidak kita jadikan stok karena kita tidak perlu menghitung jumlah perkolasi. Ya. Kemudian juga arah aliran ke laut. Kita tidak perlu tahu jumlahnya. Tapi jumlah air di laut kita perlu tahu. Jadi untuk memilih apakah kita jadikan stok atau flow tergantung kepada objektif riset kita, ya. Jadi kalau riset kita ingin melihat jumlah air di laut, maka air laut ini harus kita jadikan stok. Tapi kalau misalnya tidak, ya kita jadikan ini namanya rate, ya, rate, atau dia variabel biasa, ya, variabel biasa yang masuk ke rate. Nah, jadi di sini dari, mungkin saya balik lagi ke sini, ya. Nah, dari model utama ini pasti ada model tambahan, ya. Ada model tambahan yang kemudian kita jadikan sebagai bukan stok, ya, tapi kita jadikan sebagai rate. Nah, jadi rate ini adalah kecepatan, ya. Jadi dari tanah masuk ke laut ini ada rate berupa kecepatan aliran. Kecepatan aliran sungai. Es akan lari ke laut harus ada kecepatan pencairan. Nah. Kemudian misalnya kecepatan pencairan ini tergantung dari jumlah es. Makin banyak jumlah es, makin banyak pencairan. Kemudian juga tergantung kepada temperatur atau suhu, ya. Nah, tentu makin tinggi suhu, makin tinggi pencairan. Nah, jadi di dalam sistem dinamik ini kita tentukan yang pokok-pokok dulu, ya. Nah, nanti karena di dalam misalnya di sini land, ya. Land dengan ocean dengan groundwater ini terhubung. Nah, coba kita lihat. Di sini kan ada land, groundwater, ya. Nah, ini
yang tercantum di sini adalah sistem-sistem utama. Nah, kadang-kadang dari sistem utama ini kita tidak perlu gambarkan semua flow ya, karena nanti gambarnya akan jadi rumit. Jadi kita biarkan aja seperti ini. Nah, nanti pas kita membuat hubungan antar variabelnya, kita akan menambahkan variabel-variabel lain. Contohnya misalnya dari tanah akan ke laut, pasti ini berupa aliran sungai ya. Nah, sekarang aliran sungai ini dipengaruhi oleh pertama evaporasi ya, oke, berupa curah hujan nanti masuk ke sini. Kemudian dari stream flow ini atau sungai ya, ini akan memberi kontribusi kepada sumber daya alam yang terbarukan. Nah, jadi mungkin ada yang merasa kesulitan ya ketika membuat causal loop diagram dan juga nanti rencana kita membuat vensimnya. Makanya kita harus bertahap. Jadi dimulai dari yang paling sederhana dulu, kemudian nanti latihan terus sehingga nanti bisa membuat sebuah sistem yang kompleks seperti ini. Nah, ini untuk yang bagian pertaniannya ya, land fertility. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya untuk makanan, ini kan ada proses, ada panen, ada produksi ya. Nah, jadi mungkin pertanyaannya, apakah ada batasan ya dari satu variabel ini bisa di sini kan 1, 2, 3 ya. Apakah tergantung dari 3? Nah, ini tidak ada batasan. Yang jelas kalau kita masukkan itu harus ada datanya. Kalau tidak ada datanya kadang-kadang kita jadi drop ya. Tidak jadi. Atau datanya nanti pakai asumsi. Kemudian nah nanti hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk di daerah juga sama ya. Banyak teori-teori tentang sistem di daerah. Nah, ini juga misalnya tentang sama ya, tapi beda orang. Isinya hampir-hampir sama, tapi ini dari orang yang berbeda. Nah, jadi dia ada beberapa sub ya. Ini adalah ekonomi. Ini lingkungan ya, lingkungan, ekonomi. Ini sosial. Jadi kita buat masing-masing dulu sebelum digabung ya. Jadi kan kita ulang lagi tadi tahapnya. Pertama kita buat CLD dari yang paling sederhana. Kemudian kita buat hubungan. Nah, CLD ini mungkin ya yang tahap awal ini ada tadi misalnya contoh 9. Nah, untuk mendetilkan ini jangan digabung 9-9-nya. Kita pisah-pisah dulu. Misalnya untuk perubahan iklim sendiri, untuk penduduk sendiri. Nah, jadi ini contoh ya, sosial dia sendiri. Ini kan tadi di awal ada biofisik ya, atau lingkungan. Lingkungan sendiri, kemudian ekonomi sendiri, sosial sendiri. Nah, nanti digabung. Nah, kalau kita lihat di sini, sistem dinamik ini sudah sangat kompleks, tapi belum ditentukan mana stok dan flow. Yang saya kasih warna biru ya, nah ini kan ini, nah ini
Asalnya tidak ada, sekarang ada. Ini adalah variabel yang akan dijadikan stok. Nah, tadi sudah kita bahas. Mengapa dia dijadikan stok? Karena kita ingin melihat akumulasinya. Misalnya di sini akumulasi total populasi ya, ketersediaan sumber daya air, hasil pertanian, dan luas lahan. Nah, mengapa di sini contoh ya yang lain, misalnya perubahan tata guna lahan. Mengapa perubahan tata guna lahan tidak kita jadikan stok? Ya boleh saja kita jadikan stok, tidak masalah ya. Karena kita ingin melihat, artinya selain populasi yang selalu dijadikan referensi untuk stok ya, ya kita bebas mau memilih stok yang mana, tapi syaratnya memang outputnya nanti berupa katakanlah berupa akumulasi ya, berupa akumulasi. Nah ini kita masukkan ke dalam Stella. Jadi untuk besok kita akan bahas pakai Vensim. Kemudian hari Rabu kita bahas pakai Stella. Mengapa kita pakai dua software? Karena Stella ini cantik ya, kalau kita lihat tampilannya ada warna merah, warna hijau, warna biru. Dibandingkan dengan tampilannya ini ya. Nah ini kan, ini tampilannya Vensim ini. Tampilannya Vensim kurang menarik. Nah tapi kelebihan dari Vensim, dia freeware. Ya, freeware. Jadi gratis gitu. Nah, kalau Stella itu berbayar. Nanti Bapak Ibu juga akan diberi sebuah file yang lisensinya untuk akademik ya. Nah, lisensi untuk akademik. Nah, ya sebetulnya begini. Ini kan balik lagi ke kejujuran ya. Kalau Bapak Ibu dapat proyek, kemudian pakai versi akademik, yaitu tanggung jawabnya ditanggung sendiri. Karena seharusnya sih tidak boleh. Tapi ya itu balik lagi ya. Versi dari EcoEdu yang merupakan versi akademik, termasuk Vensim juga, itu kan yang kita download itu versi akademik. Menurut aturan, versi akademik tidak dipakai untuk komersil. Jadi kelemahan dari Stella itu karena dia berbayar. Nah kalau harga itu lisensinya sekitar 7 juta rupiah ya. Kalau kita beli lisensi, Vensim juga ada versi Pro. Vensim Pro itu ya sekitar 7 jutaan juga, hampir sama harganya. Jadi ini adalah kelemahan dari Vensim. Dia ya yang kita pakai sekarang versi akademik. Nah kalau versi versi yang berbayarnya itu kalau versi berbayarnya sekitar 7 juta ya. Nah, sekitar 7 juta. Oke. Nah, kalau di Stella stok ini dia kotak juga ya. Nah, ini rate. Mungkin ada pertanyaan, apa perbedaan Stella dengan Vensim? Tidak ada perbedaan, sama saja. Bedanya hanya style ya. Nah, jadi stylenya berbeda. Tapi kalau fungsi ya hampir sama. Kita bebas saja mau pakai Vensim atau Stella. Nah, bagaimana dengan Dynamo dan PowerSim? Ada sih yang sudah terbiasa pakai Dynamo, PowerSim. Tapi itu agak jarang ya di Indonesia yang pakai Dynamo dan
PowerSim kebanyakan pakai Vensim dan Stella. Jadi kita pakai software yang umum digunakan. Nah, ini kira-kira CLD-nya dan ini hasil grafiknya ya. Hasil grafiknya.